Oke, kita melanjutkan kembali teman-teman. Kita etapa berikutnya. Tanggal hari ini 4 Juli 2025, hari Jumat, sekitar pukul 11-an ya teman-teman. TPM sudah berada di Jalan Jalak Harupat. Jadi ada 4 jalan nih yang mengelilingi Kebun Raya. Ada Pajajaran, ada Otista atau Iskandar Dinata ya, Juanda, dan Jalak Harupat. Nah, Istana Bogor berada di Jalan Jalak Harupat dan Jalan Juanda. Sementara Kebun Raya ada di Jalan Otista, Jalak Harupat, dan Jalan Pajajaran, Raya Pajajaran Bogor. Wah, ada bis legend nih, Miniarta teman-teman. Kampung Rambutan Bogor masih eksis, namun sepertinya sudah memprihatinkan ya bentuk busnya. Ada juga tadi Rute FM perhatikan Pusaka yang melayani rute Tangerang ya, Sukabumi, yang sepertinya, nah ini bis kita yang Transpakuan yang melayani di dalam kota. Ya, alternatif dari angkot ya. Nah, semasa Rute FM studi di Bogor, di Baranang Siang, waktu itu kita belum lazim menggunakan motor sebagai tunggangan pribadi ya teman-teman. Lebih banyak menggunakan angkot. Banyak rutenya, ada 01, 02, 03. Jadi kota Bogor dikenal dengan kota angkot karena warnanya hijau, menyesuaikan dengan sekitar Kebun Raya kali ya, warna hijau. Sementara rute yang di luar kotanya ada warna biru, yang masuk ke pinggiran dari kota Bogor ya, dari arah pinggiran, dari arah Parung, dari arah Lewiliang, warnanya biru. Sementara yang beroperasi di dalam kota, yang mungkin perizinannya juga melalui di sub kota, adalah warna hijau. Nah ini teman-teman, ini ada jalur pedestrian yang mengarah ke Ciliwung. Ini bagian yang agak-agak menarik nih, karena kita bisa melihat Kebun Raya cukup leluasa dari ketinggian. Dan di depan nanti ada zona bambu ya, yang menurut TPM ya, bagi TPM sangat impresif ya, menampakkan bambu yang kokoh hijau. Pastinya banyak penyimpan air di dalamnya untuk air tanah ya. Ini Jalan Jalak Harupat yang mengarah ke Pusaka nih. Sudah cukup tua juga armadanya. Di depan ada lapangan Sumpur, titik kumpul warga kota Bogor di akhir pekan untuk berolahraga juga. Oh, ada Delman. Tadi saya melihat ada di sekitar balai kota ya, titik startnya. Kemungkinan sih satu putaran nih. Namun data pun nggak tahu nilai transaksinya ya. Wah, ada EE-nya nih yang tidak tercover nih. Sayang banget ya. Harus jadi perhatian juga nih buat Pemprov, buat pemerintah kota untuk lebih tertib lagi nih ininya, pengguna atau apa ya, delmannya. Nah, ini bambu-bambu nih teman-teman. Indah ya. Pastinya banyak penyimpan air di dalamnya, di bawahnya ya, sebagai sumber mata air. Jembatan Ciliwung, sisi utara dari Kebun Raya Bogor. Sangat deras. Pemandangan ke Kebun Raya. Nah, di depan kita akan melihat nanti, sama juga nanti tadi, seperti tadi ada bambu-bambu, area bambu. Pemandangan ke Sungai Ciliwung. Kebun Raya Bogor. Nah, ini lapangan Sempurnya nih teman-teman. Tidak terlalu luas, tapi penting ya bagi orang Bogor karena tidak ada lapangan yang cukup luas untuk menampung kegiatan olahraga yang bersifat gratis selain di Sempur ini ya teman-teman. 3,5 km di sekitar Sempur, pukul 11 lewat 10.
Sudah hampir 1 jam nih kita berkeliling teman-teman. Karena tidak juga kita berlari, melainkan hanya jalan biasa. Nah, ini ada ada jalur pedestrian yang berada di sisi dalam nih. Coba kita mencoba ya. Seperti apa vibe-nya ya, yang mepet ke arah Kebun Rayanya. Nah, ini pemandangan langsung ke Kebun Raya nih. Ada lagunya loh Kebun Raya dulu. TTP waktu kecil, lagu karya Mai Sumarna. Teman-teman ingat nggak siapa dia? Mai Sumarna. Lagu tentang Kebun Raya. Jadi menceritakan seseorang yang jatuh cinta di Kebun Raya dan menjadi bagian dari memori ingatan dia, Kebun Raya. Hanya TPM tidak hafal liriknya. Ada bagian yang ingat ya, potongannya kurang lebih begini. Di kebun raya itu ku jatuh cinta, esok lusa bertemu lagi. Kota Bogor, kota yang indah. Lupa terusannya tapi TPM. Jadi jatuh cinta di Kebun Raya. First impression ketika bertemu barangkali ya, tatapan mata pertama. Nah, TPM sudah mengarah ke Lipo Mall. Dulu sebutannya Bogor Internusa. Di era TPM masih studi di Bogor. Merupakan mall terpopuler ya di kota Bogor. Sebelum ada mall-mall lainnya yang sekarang seperti Botani, Eka Lokasari, dan lainnya. Awalnya hanya Bogor Internusa atau Lipo Mall ini yang sempat kebakaran, lalu sepertinya diakuisisi oleh grup Lipo ya. Nah, di depan teman-teman yang zona bambu ya, ini yang paling exciting menurut Ruda TPM. Bambu-bambunya tinggi, kemungkinan juga tidak pernah ditebang sehingga tumbuh liar ya, sempurna. Dengan intensitas hujan yang cukup banyak di Bogor ya, tumbuhnya pastinya baik. Kita nyanyi lagi. Di kebun raya itu ku jatuh cinta, esok lusa bertemu lagi. Kota Bogor, kota yang indah, terjalin kisah asmara. Namun semua itu hanya hayalku saja. Aduh, sambil ngos-ngosan nih teman-teman nyanyinya. Dan sambil mengingat lirik. Jadi rupanya yang tadi cerita dia jatuh cinta di Kebun Raya itu, rupanya in the dream, baru dalam pikiran, dalam hayalan. Dan merupakan halu ya, kalau bahasa sekarang halusinasi. Merasa jatuh cinta, ternyata nggak ada juga lawan yang jatuh cintanya. Nah, ini teman-teman, penampakan dari zona bambu nih teman-teman. Bambu apa ya? Bambu betung barangkali ya, gede-gede. Dan tidak pernah ditebang sepertinya. Kalau lihat dari itu ada yang udah tua juga, yang udah mungkin mati ya. Nyanyi lagi. Kota Bogor, kota yang indah, terjalin kisah asmara. Tapi semua itu hanya hayalku saja. Maaf Mai Sumarna kalau TPM tidak bisa menyanyikan lagunya. Oh, ngomong-ngomong, yang menyanyikan lagu masih ada atau enggak ya? Pak Mai Sumarna dulu ya. Mungkin kelahiran Bogor barangkali ya. Seperti yang jelas dia penyanyi dari tanah Sunda ya. Namanya sudah mencerminkan, Mai Sumarna. Dulu sempat punya kasetnya sih, sehingga
rada-rada tahu. Nah, ini koridor bambu ya. Keren. Bagian yang paling eksotik menurut Udara FM karena mencerminkan apa ya? Keteduhan, survival gitu ya. Dia bertahan terus selagi ada hujan, bahkan mungkin di musim kering juga dia menyimpan air ya. Filosofi dari bambu ini menyimpan banyak air, berguna untuk apa saja, terutama batangnya ya. Daunnya juga bisa digunakan untuk hal lain seperti bikin kuliner Sunda ya, ada macam-macam. Ada kuecang ya dari daun bambu. Filosofi bambu bagi Udara FM luar biasa ya, bisa buat bangunan rumah yang ketahanannya juga lumayan baik, buat pagar, buat pipa di waktu itu sebelum ada pipa paralon gitu ya teman-teman. Pipa PVC seperti sekarang, dulu menggunakan bambu yang dirojok gitu ya kalau bahasa Sunda, biar bolong dari ujung ke ujung. Menggunakan alat seperti besi untuk biar tersambung dari ujung ke ujung, bisa digunakan sebagai tempat untuk mengalirkan air. Nah, pukul 11.17 Udara FM sudah hampir sampai di Lipo Plaza, Kebun Raya Bogor. Sebelumnya di era 90-an merupakan Mall Internusa Bogor, mall populer di masa itu ya. Tempat membeli pakaian, tempat membeli kebutuhan sehari-hari, dan membeli juga alat tulis. Ada Gunung Agung dulu di sana ya. Ada Matahari, ada Hero Supermarket. Nah, ini juga pintu kebun raya nih. Sepertinya kalau di hari Sabtu Minggu dibuka juga. Ini pintu kendaraan nih teman-teman. Pintu 3 bisa masuk nih. Ada CD itu kedutaan ya. Nah teman-teman, ada petugas yang menyambut. Sementara pintu 4 khusus pejalan kaki di arah utara teman-teman, arah Tugu Kujang kalau tidak salah teman-teman. Oh nih teman-teman, jadi 4 km ya, namun harus dimulai dari 0 ini. Jadi Udara FM tadi dimulai dari arah Tugu Kujang, kurang lebih mungkin setengah kiloan dari sini ya. Jadi baru 3,5 kilo Udara FM berjalan dan akan sampai nanti di sekitar Botani Square 4 km. Wah, sudah banyak perubahan di sini, terutama area komersial ya teman-teman. Banyak hotel, Amaris juga ada. Waktu di masa lalu hanya ada yang paling populer di sini adalah PMI, RS PMI Bogor. Oh, nama yang benar adalah Hotel Grand Savero. Mungkin bintang, kalau lihat penampilannya mungkin bintang 4 ya. Sebelahnya Amaris bintang 3. Jalan Raya Pajajaran Kota Bogor merupakan sebagiannya adalah jalan satu arah, terutama yang di sekitar Kebun Raya Bogor ini.